Malam itu, pintu kamar kos kami berderit pelan dan Rea langsung berjalan menuju kasurku dengan langkah tegas. Tanpa kata, dia naik ke tempat tidurku, matanya penuh emosi yang selama ini dia sembunyikan, dan untuk pertama kalinya, dia tidak berpura-pura lagi sebagai pria strike. Aku, Andi, terpaku di bawah selimut tipis, jantung berdegup kencang sampai rasanya mau copot. Udara malam Jakarta yang lembab di kos Tebet ini tiba-tiba terasa lebih berat, bau hujan dari jendela yang setengah terbuka bercampur dengan aroma sabun mandi Rea yang sudah kukenal selama 1 tahun kami tinggal bersama. Rea, apa-apaan ini, bisikku pelan, suaraku hampir hilang. Dia tidak menjawab langsung, hanya menatapku dalam-dalam, tangannya gemetar saat menyentuh lenganku. Aku capek, Andi. Capek bohong sama diri sendiri. Sama kamu. Sama semua orang. Kami bertemu setahun lalu lewat grup All Cost. Aku baru pindah dari Solo ke Jakarta untuk kerja sebagai desainer grafis di sebuah startup kecil di Sudirman. Keluargaku di desa dekat Solo, orang tua dan 3 adikku, semua mengharapkan aku jadi lelaki sejati yang bisa bawa nama baik keluarga, nikah, punya anak. Aku pindah ke ibu kota untuk lari dari tatapan curiga itu, dari bisik-bisik di masjid kampung setiap Jumat. Di Jakarta aku pikir aku bisa sembunyi lebih baik. Kos ini murah, 2 kamar tidur kecil dipisah dinding gipsum tipis, dapur bersama, kamar mandi luar. Rea, marketing executive di perusahaan otomotif, kelihatan sempurna sebagai romate, tinggi, badan atletis dari main futsal tiap minggu, suka cerita tentang mantan ceweknya di Bandung. Kami langsung cocok, jadi teman ngobrol malam-malam soal kerja, bola, politik, apa saja kecuali hal-hal yang aku simpan rapat-rapat. Malam ini semuanya berubah. Rea cerita pelan, suaranya bergetar. Dia bilang sudah dari SMA di Bandung dia merasa berbeda, tapi selalu dipaksa jadi normal oleh ayahnya yang ustad di masjid kampung. Pacaran sama cewek-cewek hanya untuk tutupin. Pindah ke Jakarta, ketemu aku, makin hari makin susah pura-pura. Setiap kali kamu ketawa di depan, setiap kali kamu masak mie goreng buat berdua, aku ngerasa ini yang bener. Tapi aku takut, Andi. Takut keluarga, takut kerja, takut Tuhan. Aku diam saja, air mata mengalir tanpa suara. Aku tahu persis rasa itu. Aku pernah hampir keluar ke orang tua saat SMA, tapi akhirnya mundur setelah lihat kakak sepupu diusir karena ketahuan suka cowok. Malam itu kami cuma duduk bersebelahan di kasur sempit, bahu bersentuhan, tidak ada yang lebih. Tapi sudah cukup buat aku merasa dunia berputar terbalik. Pagi harinya, suasana kos jadi aneh. Rea bangun lebih dulu, bikin kopi hitam seperti biasa, tapi matanya menghindar. Aku pura-pura sibuk di laptop, desain logo klien. Di kantor, pikiranku melayang. Bosku, Mbak Rina, cewek asli Jakarta yang terbuka, pernah bilang di sini lo bisa jadi apa aja, asal kerja bagus. Tapi aku tahu batasnya. Sore itu aku jalan kaki ke masjid dekat kos, salat maghrib, tapi doaku kacau. Pulang, Rea sudah masak ayam goreng. Kami makan diam-diam, hanya suara sendok garpu. Malam kedua, dia datang lagi ke kamarku, tapi kali ini cuma duduk di lantai, bicara tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana ayahnya memukulnya karena ketahuan baca majalah pria. Aku mulai cerita tentang Solo, tentang ibuku yang selalu tanya kapan nikah, nak. Lambat laun tembok di antara kami runtuh. Akhir pekan, kami naik motor ke Ancol, duduk di pantai sambil lihat orang-orang. Rea pegang tanganku sebentar di bawah jaket, cepat dilepas saat ada orang lewat. Rasa hangat itu membuatku takut sekaligus bahagia. Tapi di dalam hati aku tahu ini baru awal. Keluarga Rea rencana datang ke Jakarta bulan depan untuk dilihat anaknya yang sudah sukses. Keluargaku juga telepon tiap minggu desak pulang lebaran. Tekanan itu mulai terasa seperti tali yang mengikat dada. Malam itu di kos, saat hujan deras lagi, Rea peluk aku dari belakang saat aku cuci piring. Kita bisa, Andi.
Pelan-pelan. Aku balas pelukannya, tapi dalam hati bertanya, sampai kapan kita bisa sembunyi? Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang rapuh. Di kantor, aku susah konsentrasi. Klien minta revisi logo 3 kali, tapi pikiranku di kos. Rea kirim chat sederhana makan siang apa hari ini yang biasa, tapi sekarang setiap kata terasa penuh arti. Kami sepakat tidak buru-buru, tidak ada yang berubah di depan orang lain. Tapi di dalam kos, pintu kamar kami sering terbuka. Malam Jumat, setelah Rea pulang dari Utsal, dia cerita panjang tentang temannya di Bandung yang bunuh diri karena keluarga tahu. Aku tidak mau itu terjadi sama kita, Andi. Aku pegang tangannya, rasanya dingin. Kami duduk di sofa kecil ruang tamu, nonton film India di laptop, bahu bersandar. Minggu itu aku pulang ke Solo naik kereta ekonomi. Ibu memelukku erat di stasiun, bau minyak kayu putih dan masakan. Kamu kurusan, nak. Kerja jangan terlalu keras. Kapan bawa calon ke sini? Ayah diam saja, tapi tatapannya seperti pisau. Adik bungsu, Rina 17 tahun, bisik kak, di Jakarta banyak cewek cantik ya. Aku cuma tersenyum, tapi malamnya di kamar kecil rumah orang tua, aku menangis pelan. Telepon Rea, suaranya tenang, sabarlah, sayang. Kata sayangnya itu pertama kali, membuat dadaku hangat sekaligus sakit. Kembali ke Jakarta Senin pagi, Rea jemput di stasiun dengan motor. Di kos, dia peluk aku lama sekali, tanpa kata. Di tempat kerja, gosip kecil mulai beredar. Rekan kerja, Budi yang suka iseng, tanya lo sama Rea kok semakin deket ya. Kayak pasangan. Aku ketawa keras, tapi dalam hati panik. Rea di kantornya juga ada tekanan. Bosnya sering ajak ke tempat karaoke, desak cari pacar dong, Re, umur 30 loh. Suatu malam, Rea pulang mabuk ringan setelah meeting klien, langsung ke kamarku. Aku hampir bilang ke bos kalau aku suka cowok. Hampir. Kami berdebat pelan. Aku takut dia marah. Kamu selalu sembunyi, Andi. Aku mau hidup beneran. Pertengkaran pertama kami, tapi berakhir dengan pelukan dan janji akan cari jalan. Akhir bulan, keluarga Rea datang. Ayahnya ustadz besar, ibunya guru ngaji. Mereka menginap di kos kami 2 hari. Aku pura-pura jadi teman baik. Malam pertama, ayah Rea ceramah tentang lelaki-laki harus nikah, jaga kehormatan. Rea diam, tangannya di bawah meja pegang tanganku erat. Besoknya mereka ajak kami ke Masjid Istiqlal. Di sana saat salat, aku merasa seperti penipu. Pulang, Rea menangis di kamar. Aku benci bohong sama bapak. Aku hibur dia sampai pagi. Tekanan semakin berat. Teman online di grup rahasia Jakarta bilang hati-hati, bro, banyak yang kena raya atau dipecat kalau ketahuan. Aku mulai mikir, apa cinta ini layak? Tapi setiap lihat Rea tersenyum, jawabannya ya. Kami mulai punya rutinitas kecil, pagi masak bareng, malam cerita masa lalu. Rea cerita bagaimana dia pernah pacaran cewek 3 tahun hanya untuk tutupin, sampai ceweknya nangis karena merasa ada yang salah. Aku cerita tentang cowok pertama di kampus Solo yang akhirnya pindah ke luar negeri karena takut. Perlahan kami belajar saling percaya. Tapi di luar kos, dunia tetap keras. Suatu sore, saat jalan di Mall Grand Indonesia, kami hampir pegangan tangan tapi langsung lepas saat lihat kenalan Rea. Malamnya, di kasur, Rea bilang suatu hari nanti aku mau pegang tanganmu di depan semua orang. Aku cuma bisa peluk dia lebih erat. Kesalahpahaman datang tiba-tiba seperti badai. Suatu Rabu sore, aku pulang kantor lebih awal karena hujan. Di kos, aku lihat Rea lagi telepon dengan suara lembut, iya, aku kangen juga nanti kita ketemu ya. Hati aku langsung hancur. Aku ingat dia pernah cerita mantan ceweknya, Sari, masih kontak. Aku masuk kamar, tutup pintu keras. Rea ketuk, Andi, bukan apa-apa. Aku buka, mata merah.
Kamu masih sama dia. Setelah semua yang kita omongin. Rea panik jelasin itu adiknya bukan mantan. Tapi aku sudah terlanjur marah, ingat semua ketakutan, semua sembunyi. Kamu masih bisa bohong gampang ya? Kami bertengkar hebat malam itu, Rea keluar kos sampai pagi. Aku sendirian duduk di lantai, ingat semua momen. Teman kos sebelah, Mas Tony, nanya ada apa sama lo berdua. Aku cuma geleng. Besoknya di kantor, aku cerita ke Mbak Rina setengah-setengah. Dia bilang kalau emang suka, perjuangin. Tapi di Indonesia ini susah, Andi. Banyak yang nikah paksa terus cerai. Sore itu Rea balik bawa bunga murah dari pasar. Ma, aku takut kehilangan kamu. Kami baikan tapi luka kecil tetap ada. Minggu berikutnya, keluargaku telepon Ideo Cal. Ibu lihat Rea di belakang, tanya siapa itu cowok ganteng. Aku bilang seteman sekamar. Tapi ayah curiga jangan deket-deket cowok terlalu lama, nanti orang salah sangka. Rea mulai dapat tekanan di kantor. Ada proyek besar, bos ajak ke klub malam, desak cari pacar, Rea tolak, bos marah. Pulang dia cerita aku hampir resign hari ini. Aku pegang bahunya, kita cari kerja baru bareng. Malam itu kami duduk di balkon kecil kos, lihat lampu Jakarta. Rea bilangnya aku rela kehilangan pekerjaan, tapi tidak rela kehilangan kamu. Kata-kata itu membuat aku menangis. Kami janji akan lebih kuat. Tapi ujian datang lagi saat teman lama Rea dari Bandung datang ke Jakarta, tahu rahasia kami dari chat yang kebaca. Dia bilang ke Rea lo gila. Keluarga lo bakal bunuh lo. Rea marah, tapi dalam hati takut. Akhir pekan kami kabur ke Bogor, naik kereta, nginap di Ila Murah. Di sana, jauh dari kota, kami bisa pegangan tangan di taman. Rea oto kami berdua simpan di folder rahasia. Tapi pulang, ada kabar buruk. Adik Rea telepon, bilang ayahnya dengar gosip dari tetangga bahwa Rea aneh di Jakarta. Tekanan keluarga mulai nyata. Aku lihat Rea semakin kurus, mata cekung. Aku ingin lindungi dia, tapi aku sendiri juga takut. Suatu malam, setelah salat Isya bareng di kos, Rea bilang mungkin kita harus pisah sementara buat lindungin keluarga. Aku shock, tapi mengerti. Tapi hati kecil bilang tidak. Kami pilih bertahan meski hati berat. Kami memutuskan untuk terus bersama secara diam-diam. Rea pindah kerja ke agensi kecil yang lebih santai, gaji lebih kecil tapi bosnya orang Jakarta yang open-minded. Aku dapat proyek relance tambahan. Uang cukup buat kos yang lebih baik, tapi kami pilih tetap di tempat lama, tempat segalanya dimulai. Rutinitas baru, pagi lari bareng di lapangan dekat, malam masak dan nonton film sambil pegangan tangan. Rea mulai belajar terima dirinya. Dia baca buku tentang psikologi identitas, cerita ke aku tidak lagi merasa berdosa, Andi. Ini bagian dari aku. Aku senang tapi masih was-was. Suatu hari, teman dekatku dari grup online, Dika, datang ke kos. Dia tahu rahasia kami, ajak diskusi kalian harus keluar, bro. Ada komunitas di Bali yang suporti. Kami pertimbangkan tapi Rea takut ayahnya sakit hati. Malam itu kami bicara panjang tentang agama. Rea bilang Tuhan menciptakan aku begini, pasti ada alasannya. Aku setuju meski masih ragu. Hubungan kami semakin dalam, penuh pengertian. Kami belajar memakan masa lalu masing-masing, belajar mendukung mimpi. Rea ingin buka usaha kecil, aku ingin pamer karya di galeri. Tapi masyarakat tidak diam di kos, gosip mulai menyebar. Mas Tony tanya langsung jelo berdua pacaran ya. Kami geleng tapi dia tersenyum, aku tidak jude tapi hati-hati. Di kantor Rea ada yang bisik-bisik. Suatu malam, Rea pulang dengan muka pucat, bos lama telepon, ancam sebarkan rumor kalau dia tidak normal.
Kami panik, tapi pilih lawan diam-diam. Aku buat desain poster untuk komunitas online, Rea bantu promosi anonim. Perlahan kami merasa lebih kuat. Lebaran tiba. Aku pulang Solo, Rea ke Bandung. Di rumah, ibu desak bawa pacar tahun depan ya. Aku cuma angguk. Di Bandung, Rea cerita nanti dia hampir bilang ke ibunya, tapi mundur. Ideal kami malam lebaran penuh rindu. Kembali ke Jakarta, kami peluk lama sekali. Aku tidak mau pisah lagi, kata Rea. Kami putuskan rencana kecil, liburan ke Bali bulan depan jauh dari semua. Di sana, pertama kali kami berjalan pegangan tangan di pantai Kuta tanpa takut. Senyum Rea di bawah matahari terbenam membuat semua perjuangan terbayar. Tapi pulang, kenyataan nunggu ayah Rea sakit, minta dia pulang kampung selamanya. Ayah Rea kena stroke ringan. Rea harus pulang Bandung 2 minggu. Aku sendirian di kos, setiap malam telepon panjang. Rea cerita ayahnya lemah, tapi masih ceramah nikah yang baik, Re. Tekanan puncak. Aku terbang ke Bandung diam-diam, nginap di hotel dekat rumah Rea. Malam itu, Rea kabur dari rumah, ketemu aku. Kami duduk di taman hotel, dia nangis dan aku tidak bisa bohong lagi, Andi. Aku mau bilang ke mereka. Aku takut, tapi dukung. Besok pagi, Rea bawa aku ke rumahnya sebagai teman kerja. Saat makan siang, Rea pegang tanganku di depan keluarga. Bapak, ibu aku suka laki-laki. Andi adalah orang yang aku cintai. Ruangan hening. Ayah Rea marah besar, ibu menangis. Adiknya diam saja. Kami diusir malam itu juga. Kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Rea sakit 2 hari, demam tinggi. Aku rawat dia, masak bubur, ganti kain kompres. Kamu berani banget, bisikku. Dia senyum lemah karena kamu. Kantorku kasih cuti, aku temani dia cari psikolog online yang paham isu. Perlahan Rea pulih, tapi keluarga putus kontak. Aku telepon orang tuaku, cerita setengah. Ayah marah, tapi ibu bilang asal kamu bahagia, nak. Itu cukup buat awal penerimaan. Celima datang saat ayah Rea datang ke Jakarta dengan saudara. Mereka datang ke kos, mau ambil Rea pulang paksa. Pertengkaran besar di ruang tamu. Rea berdiri tegar, aku sudah dewasa. Aku pilih hidupku sendiri. Aku berdiri di samping, tangan gemetar. Akhirnya mereka pergi setelah ancam tidak waris. Malam itu, kami duduk di kasur yang sama tempat semuanya dimulai. Rea peluk aku, terima kasih sudah ada. Kami menangis bersama, tapi kali ini air mata lega. Kami putuskan pindah ke apartemen kecil di Kemang, lingkungan lebih terbuka. Rea mulai usaha relance marketing, aku buka studio desain sendiri. Teman-teman baru dari komunitas datang dukung kami. 6 bulan kemudian, hidup kami sudah lebih tenang. Apartemen kecil menghadap taman, pagi kami minum kopi bareng, malam jalan-jalan. Rea hubungan dengan ibunya mulai pulih lewat chat, meski ayah masih diam keluargaku di Solo mulai terima, ibu bahkan kirim parcel makanan dibuat kalian berdua. Di Bali, liburan kedua, kami oto berpelukan di pantai, tidak sembunyi lagi. Rea bilang ini rumah kita yang sebenarnya, di mana kita bisa jadi diri sendiri. Aku setuju, hati penuh syukur. Perjalanan panjang dari malam pertama di kos sampai sekarang, penuh air mata, tawa, pengkhianatan kecil dari dunia luar, tapi juga pengorbanan dan kebangkitan. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya perasaan, tapi pilihan setiap hari untuk bertahan. Suatu malam, duduk di balkon, lihat lampu kota, Rea pegang tanganku erat. Aku bangga jadi diriku, Andi. Karena kamu. Aku balas, kita sama-sama tumbuh. Hidup masih ada tantangan, tapi kami siap hadapi bersama. Apakah mencintai sesama jenis selalu harus disembunyikan demi keluarga dan masyarakat, meskipun itu berarti mengkhianati diri sendiri? Benar atau salah?